Kalau kemarin aku udah sharing tentang CTR link yang tinggi-tinggi amat, ternyata tuh bisa dikalahkan conversionnya atau penjualannya sama CTR link yang nggak tinggi-tinggi amat dibandingkan dengan yang tinggi. Nah, kalau kali ini aku akan ngebahas tentang konten iklan yang relevan itu yang seperti apa ya. Karena tentu nanti semakin relevan konten iklan yang kita suguhkan ke audiens ketika ngiklan, nanti juga dampaknya itu juga berdampak di conversion rate-nya atau penjualannya. Nah, silakan teman-teman simak video ini sampai akhir karena ini insight-nya didapatkan dari dashboard yang aku kelola ya, yang dimiliki oleh partner aku ya. Jadi di sini aku fokus ngelolanya di dashboard ya, digital marketingnya lah gitulah ya. Oke gitu, silakan simak sampai akhir karena ini beneran mahal, karena ini harus ngiklan mengeluarkan duit. Nah teman-teman tinggal nyimak dapat insight-nya aja. Oke gitu, silakan simak. Langsung kita mulai. Apakah konten iklan yang relevan tinggi itu memiliki CTR link klik yang tinggi ya? Ini pasti menjadi pertanyaan teman-teman ya. Ya, itu CTR link klik yang tinggi berdasarkan pengalaman aku itu menjadi salah satu parameter bahwa konten iklan kamu itu dianggap relevan ya dengan audiens yang kamu tuju ya. Itu harap dicatat, itu sebagai salah satu parameter. Cuman memang sejatinya ya, faktanya kalian nanti akan menemukan di lapangan, maksudnya di dashboard kamu, ada memang CTR link yang nggak terlalu tinggi-tinggi amat, tapi ternyata bisa jauh relevan. Nah, itu kenapa bisa terjadi ya? Karena gini ya, konten iklan yang berbeda dengan angle yang berbeda itu faktanya bisa mendatangkan orang-orang yang berbeda ya. Mungkin konten iklan yang pertama yang kalian bikin ya, itu memang sangat-sangat menarik sehingga bikin orang kepo. Tapi ternyata kualitas audiensnya so-so aja ya. Tetapi konten iklan yang kedua, nah maybe ya, ini mungkin tidak menarik untuk sebagian besar orang, khusus di target market yang kalian bidik ya. Tetapi walaupun tidak sebanyak yang konten iklan yang pertama tadi ya, katakanlah yang pertama tadi 4%, yang ini cuma 2% CTR link kliknya, tetapi ternyata dengan 2% ini justru malah mendatangkan orang-orang yang lebih relevan dan bisa convert lebih bagus. Nah, itu bisa terjadi ya. Nah, terus pertanyaan yang kedua ya, itu adalah gimana caranya agar konten iklan kalian itu bisa relevan. Ketika kita ngomongin konten iklan bisa relevan, ini bukan menjadi suatu proses yang instan, apalagi buat teman-teman yang malas mikir ya. Kenapa? Teman-teman harus melakukan suatu hal, yaitu adalah riset. Kalian harus menggali market, menggali produk kamu. Nah, biasanya yang aku temukan di klien-klien aku ya, ataupun kenalan-kenalan aku ya, biasanya mereka ini nggak paham sama sekali dengan market yang mereka masuki, nggak paham sama produknya. Pokoknya ngertinya kalian genjot produknya, yang penting terjual laris, ya kan? Nah, ini menjadi masalah. Masalahnya apa? Konten iklannya ini bukan menjadi harapan yang diharapkan oleh market yang kalian tuju ya. Dampaknya apa ya? Biasanya CTR linknya nggak oke, ataupun conversion rate-nya juga nggak bagus ya. Nah, oke. Caranya riset gimana sekarang ya? Pertama, dan aku sering banget ngomongin ini berulang-ulang bahkan di video sebelumnya, silakan kalian riset di sosmed ya. Nah, kemarin aku pernah menemukan suatu postingan di sosmed ini sebagai contoh ya. Itu tentang pendapat ini, nikah itu harus disiapin atau langsung terabas aja gitu ya. Nah, di postingan itu tuh cukup ramai sekali, ada puluhan bahkan seingat aku sampai ratusan komen. Nah, itu tak liatin, tak baca komen-komennya. Nah, di situ itu terjadi pro dan kontra, ada yang pro ya kan, ada yang mengutip ayat-ayat, ada yang kontra dan sebagainya gitu. Nah, kalau misal teman-teman ya di situ menjual produknya adalah mungkin e-course persiapan nikah gitu ya, atau mungkin e-course tentang kemapanan e-course tentang cara memanage finansial untuk pasangan yang sudah menikah kalau gitu ya. Nah, insight dari komen-komen di situ ya, di postingan Instagram tersebut ya, itu nanti bisa menjadi suatu konten iklan.
Oke, ya. Jadi nanti konten iklannya ketika muncul di feed Instagram, ya, ketika iklan conversion muncul di feed Instagram ataupun dimanapun placementnya, orang yang lagi nge-in di market tersebut, nah akan lihat konten iklan tersebut kan. Nah dia akan bilang gini, ini brand ini kok aku banget ya, kok kenal aku banget, ngerti apa yang aku butuhkan. Nah itulah caranya supaya konten iklan kamu itu relevan. Dari mana? Dari proses riset tersebut, ya. Nah tentu proses riset ini nggak sebatas di Instagram doang. Silakan kalian lakukan dimanapun, ya, di YouTube kayak, mungkin di TikTok kayak, ataupun di kehidupan nyata. Silakan kalian riset, ya, terus nanti kalian coba bikin iklan, ya. Lalu pasti juga akan muncul pertanyaan, ya kan, gimana kalau faktanya ada di antara kalian tuh yang punya banyak produk, ya kan. Nah, gimana caranya ngetesnya? Nah, ketika kita ngomongin banyak produk, pasti teman-teman di sini mempunyai budget yang setidaknya jauh lebih banyak daripada teman-teman yang lain, karena kalian punya produk yang lebih banyak daripada teman-teman yang lain. Nah, teman-teman di sini bisa banget, ya, misal kalian punya 5 produk. Biasanya nih kalau kayak gini tuh teman-teman yang masuk di industri fashion, gitu ya. Kalau teman-teman punya beberapa produk, aku sarankan teman-teman itu menggunakan campaign yang berbeda-beda. Jadi satu campaign digunakan untuk satu produk, ya. Nah, formatnya yang lebih detailnya seperti apa, ya kan? Apakah nanti lebih baik juga? Mungkin kalau budgetnya terbatas bisa dimasukkan dalam satu adset ataupun di beberapa konten iklan produknya, itu juga boleh, ya. Nah teman-teman kalau mau ngulik tentang formatnya itu, aku sudah menyediakan formatnya di Anti Dukun series yang premium. Nah kenapa dibikinnya berbayar mas? Ya karena memang ditujukan untuk teman-teman yang memang mau ngulik. Nah di sini aku ada nih, ya, formatnya untuk campaignnya seharusnya berapa, kalau produknya banyak apakah masukkan dalam beberapa adset atau di dalam beberapa konten iklan, terus nanti budget proporsionalnya berapa, dan juga nanti ada format retargeting yang benar. Tentu nggak cuma sebatas itu doang, itu kan teknis, ya. Ada juga strategi-strategi yang lainnya, contohnya juga ada tentang ad content mastery, ya, caranya bikin konten iklan ala Fusik. Nah teman-teman bisa cekidot fitur premium ini yang sudah aku sediakan, teman-teman tinggal beli aja kalau memang butuh dan ada dananya. Oke? Apakah hasil riset tadi, ya, konten iklannya itu menjamin hasilnya itu bagus? Belum tentu, ya. Sayangnya itu fakta yang harus kita telan pahit, ya, bersama-sama, ya. Karena gini, ya, aku mohon maaf aku baca di sini supaya nanti nggak ngalor ngidul, ya. Jadi, ya, teman-teman, berdasarkan apa yang sudah aku lakukan dan tes, ya, ternyata, ya, konten iklan yang kita anggap bombastis, ya, bahkan itu sudah based on riset, ya, itu ternyata masih ada kemungkinan nggak sebombastis yang kita harapkan. Contohnya langsung, ya, teman-teman di sini, ya, tapi ini mohon maaf, memang dashboardnya ini partner aku budget iklannya nggak gede-gede amat, ya, cuma 100.000 per hari, jadi memang hasilnya di sini nggak banyak amat. Tapi ini cukup untuk memberikan insight ke kita semua, ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ya, yang campaign yang di bawah ini, ya, yang udah kita nggak jalankan lagi ini, ya, dia dapat conversion di websitenya itu sekitar segini, ya. Cuman ini memang aslinya memang jauh lebih banyak daripada itu, karena ada beberapa conversion yang terjadi di luar website, ya, mungkin via chat gitu kan, dan juga pembelian yang terjadi 7 hari setelah iklannya jalan. Jadi kan nggak semuanya ke-tracking. Nah, cuman di sini teman-teman bisa lihat, ya, ternyata yang di campaign yang ini itu yang belinya di website itu bahkan nggak ada, ya. Ini 105 ini itu kalau nggak salah itu cuman ini kita ngetes dummy produknya. Jadi ini anggap aja ini nggak ada, ya. Tetapi, ya, konten iklan yang ada di sini, ya, itu kita ada 2, ya. Yang 2 itu kita bikin secara bombastis banget lah. Kita sampai nyewa tempat, nyewa kendaraan, pokoknya bener-bener kita bikin yang wah, ya kan, ya. Itu. Tapi ternyata, ya, dengan konsep yang wah itu ternyata ya cuma segini, ya kan. Nah, terus kita coba nih, ya, kita bikin konten yang itu ala-ala TikTok, kita ngasih value dulu di depan, ya, yang aku pernah bahas di konten yang Anti Dukun yang di versi sebelumnya, ya, versi di series yang episode sebelumnya, ya, tentang konten iklan ala TikTok. Nah, itu ternyata setelah kita jalankan selama 1 bulan,
itu ternyata hasilnya malah bisa lebih bagus ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ternyata offline conversionnya itu memang cuma di angka 4 juta dibandingkan 6 juta di sini, tetapi conversion di websitenya ini jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya ya. Jadi di sini yang ingin aku sampaikan adalah belum tentu ya konten iklan yang kita anggap bombastis itu lebih bagus ya. Bisa aja konten iklan yang simple, karena yang konten iklan yang di campaign yang berikutnya ini ya, yang di atasnya ini itu jauh lebih simpel, cuman formatnya itu formatnya itu vertikal ya, dilihat ini dalam suatu ruangan gimana harusnya kayak gini kayak gitu, baru deh ditawarin sama produknya. Nah itu ternyata malah jauh lebih bagus, dan kita juga testing lagi ya di AdSlaughterhouse, ternyata juga mendapatkan conversion yang bagus juga ya. Ya di sini berarti apa? Belum tentu ya konten iklan yang bombastis itu hasilnya bagus. Nah, silakan dites ya teman-teman. Nggak tahu ya, kita semua nggak tahu apakah konten iklan yang based on riset itu ya itu nanti hasilnya bagus ya. Intinya bagus atau tidak itu akan tahu setelah dites ya. Makanya tes dulu aja, jangan pernah kalian bertanya ke siapapun kalau kayak gini bagus atau tidak. Itu semua hanya pendapat ya. Daripada kalian nanti malah bingung ya, mending dites aja. Asalkan caranya ngetes itu valid, oke? Nah, kalau teman-teman masih merasa bingung, ingin bertanya-tanya lebih lanjut lagi, teman-teman bisa aja booking konsultasi dengan Fusik ya. Tentunya teman-teman nggak boleh kalau masih newbie ya teman-teman, syaratnya minimal banget harus sudah menjalankan iklan conversion selama 1 bulan lebih, malah jauh lebih bagus ya. Nanti malah proses konsultasinya jauh lebih enak. Nah teman-teman kalau butuh dan ada dananya, silakan kan teman-teman bisa booking ya, selagi slotnya ketika aku bikin ini masih ada ya teman-teman. Silakan booking, linknya di bawah ya. Silakan booking kalau butuh dan ada dananya, karena nggak ada jaminan sama sekali ya. Seperti testing konten iklan, nggak ada jaminan sama sekali. Oke, gitu aja ya guys untuk video anti dukun series pada video kali ini. Nanti bulan ini masih akan ada anti dukun series sampai akhir bulan, tapi nanti di bulan berikutnya akan ganti di Facebook, Instagram Ads untuk fashion. Oke, itu aja untuk video kali ini. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.